Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Teh Jemi? Sehat, alhamdulillah Ibu. Apa kabar semuanya juga nih? Gimana? Kali ini kita membahas apa nih Teh? Kali ini kita akan membahas tentang yang lagi rame Bu di dunia, tentang perang Iran versus Israel. Betul. Ngeri banget ya? Iya betul. Ngeri Ibu. banget ya. Dan itu ternyata kalau jadi baca komen-komen itu mereka cukup banyak kecemasan. Betul. Ada yang mikir, aduh belum lulus kuliah dunia udah mau kiamat. Aduh belum nikah, udah mau kiamat. Nah itu gimana Bu? Ya, betul. Yang namanya bencana ya pasti membuat trauma buat semua orang. Saya masih ingat sekali bencana tsunami Aceh yang 2004. Ya, itu kan bencana alam. Betul. Ya, bencana alam bahwa air yang dari laut sampai sekian meter, sekian kilometer jauhnya dengan ketinggian sekian meter gitu ya. Itu membuat semua orang yang di situ jelas trauma. Yang di Bandung saja Teh Jemi, saya nanganin beberapa klien anak-anak di Bandung, SD, SMP, SMA yang mengalami trauma tsunami. Oh, padahal mereka tidak mengalami. Padahal tidak mengalami. Itu alam loh. Kejadiannya sesaat, gitu kan, gitu kan. Kan paling berapa kali lah terus muncul lagi. Dan itu alam yang membuatnya alam, yang menjadikannya alam, gitu kan. Sampai ada anak SMA yang kebetulan ibunya kerja. Jadi dia tuh asalnya nggak ketahuan. Kenapa sih anak ini panik, uring-uringan, sering nangis. Mama jangan pergi, mama jangan pergi. Nanti takut ada tsunami. Kalau nih ada mulai agak mendung aja ya, itu di rumah tuh nelponin, mama pulang nanti ada tsunami. Dia udah SMA loh, sudah berpengetahuan. Tapi dia pikir bisa terjadi di mana aja. Itulah efek trauma. Apalagi ini bencananya adalah perang yang ya seperti buatan manusia lah ya, antara kelompok negara manusia di negara ini dengan negara ini berperang gitu yang tidak selesai-selesai. Apalagi yang serangan yang terakhir kemarin itu kan mengerikan sekali itu. Mengerikan sekali. Ya sama lah, bencana dimanapun pasti akan dirasakan sebagai kiamat oleh yang terjadi di situ ya. Tapi memang berat. Kita aja, saya pun ngelihatnya ya Allah. Ya emang seperti kiamat ini bukan terjadi di mereka saja, tapi di kita juga gitu ya. Kan lihat orang yang pecah, yang api, yang wah itu subhanallah, wajar sekali Teh. Kalau trauma itu terjadi pada seluruh manusia di seluruh dunia dan pada seluruh usia. Itu poinnya. Wajar. Gitu. Dengan sudut pandang yang berbeda. Betul. Gitu kan. Nah, tadi yang mahasiswa, aduh aku belum lulus kuliah, udah mau kiamat. Yang belum nikah, aduh aku yang belum menikah gitu kan. Dan kalau saya kan tentu ketika back to semua pasti lihat bahasan gitu kan, bahasan ahli bahwa prediksi bla bla gitu kan. Bahkan kan presiden kita sendiri juga warning kepada masyarakat gitu ya untuk hidup lebih antisipatif, mengantisipasi apa yang bakal terjadi, efek dari semua ini gitu kan. Apa sosial ekonomi sih pada akhirnya kan, kalau para ahli itu sosial ekonomi. Saya dengar juga kemarin yang presiden kita mengatakan ya berhati-hatilah, cermatlah mengelola keuangan ya, apalagi yang di level menengah ke bawah mungkin ya harus dikelola betul-betul, karena ini kan nanti harga uang juga akan jadi bermasalah, nilai tukar uang jadi susah gitu kan. Yang paling liquid adalah emas, tapi misalnya kita mau jual emas sekarang juga siapa yang mau beli? Karena orang juga sedang saving ke uang fisik kan. Bahkan beberapa ahli juga menyarankan, karena bank juga kita udah bukan hoax, ini memang betul ada beberapa bank yang tidak bisa ketika orang yang punya narik uangnya tidak bisa gitu. Ini fakta. Jadi balik lagi, wajar. Kita harus benar-benar preventif. Saya sih jujur pribadi saya menarik. Oh, Ibu menarik uang Ibu? Menarik. Ya kalaupun menyisakan sedikit saja untuk kepentingan urgent gitu ya. Tapi yang itnya ditarik. Kalau gitu, apa saya juga tidak banyak amat. Cuman tetap aja pengamanan. Pengamanan ya, apalagi yang sudah memang punya banyak terus diamankan. Satu itu ya. Kedua, sekarang tentang pendidikan anak dengan situasi yang seperti gini, gonjang-ganjing seperti ini, menurut saya sih harus benar-benar kesiapan orang tua menjadi bukan sekedar mengasuh, mendampingi, tapi dalam arti mengasuh, mendampingi itu benar-benar kesiapan untuk mendidik, karena bisa-bisa ini tidak terjadi juga. Ini banyak yang jadi berhenti tiba-tiba lah gitu kan. Sistem sosial diduga akan juga terjadi yang tiba-tiba ada masalah. Kita nggak pernah tahu. Kayak kemarin Bali.
Iya. Pernah blackout kan? Iya. Nah, kita semua sudah tergantung pada IT. Oh, oke. Ketika mati lampu, ketika blackout, semua tidak berjalan. Ini bagaimana, gitu kan? Belum ya, Gap. Itu baru di negara kita. Iya. Ketika yang dikaitkan, karena kan satu negara itu pasti berkaitan dengan negara lain ya, berkaitan dengan negara lain. Jadi banyak sekali kemungkinan terjadi. Yang jelas sih, poin pertama buat saya, memerdekakan diri dari apapun. Nah, masalahnya sekarang secara negara, apakah kita bisa memerdekakan diri dari negara lain? Tidak terlalu tergantung. Ya, makanya arahannya juga kan sekarang, Masya Allah bersyukur mungkin yang masih punya kampung halaman ya, berdayakan lahan. Yang punya sawah. Karena mau dari mana nih nanti? Padi, beras, dan sebagainya. Lahan sawah, lahan kebun, lahan apa. Kita mandiri, makan dari beras yang kita tanam, buah-buahannya kita tanam, hewan yang kita pelihara, airnya benar-benar yang kita, karena bergantung pada air dari pihak lain, PDAM atau apapun, takut juga terjadi apa-apa. Tapi kalau itu ya berarti kan harus benar-benar membuat bor yang bagus, yang sumbernya yang bagus, dan sebagainya. Harus sampai di titik itu, harus sampai kita pada titik kita menjadi individu yang benar-benar mandiri pada alam ini saja dan kepada yang memiliki alam. Karena ketika bergantung pada yang lain, prediksinya gitu kan agak serem gitu ya. Agak serem. Belum lagi dengan potensi PHK besar-besaran itu. Itu pasti, karena kan masalah ekonomi. Betul. Dan belum lagi, karena saya dari daerah atas nih Teh Jemi, kan ini juga pergerakan tanah dan sebagainya, kemungkinan juga ada goncangan, bencana alam, sudah bencana perang, bencana alam mau bagaimana? Ya, tawakal Allah lah. Cuma tapi kan jangan tawakal kosong gitu kan, cuma Allah yang enggak kan, kita juga harus ikhtiarnya mau ngapain ya. Tadi misalnya saya mengamankan uang, mencoba mencari sumber-sumber lain yang alam, terutama alam. Terutama alam sumbernya. Dan menyiapkan anak ya Bu untuk nggak ketergantungan pada gadget. Ketika misalnya terjadi sesuatu, internet mati, anaknya tantrumnya luar biasa nih Bu. Ramai mungkin ya. Iya, tapi harus dari sekarang bukan ke situ itunya, bukan karena takut, tapi karena memang ini negara sudah seperti dunia sudah seperti ini. Iya betul. Kamu mau leha-leha dengan gadget saja, sementara depan mata kamu itu gitu loh, bahaya mengancam, bahaya mengintai. Terus kamu bergerak dari mana gitu loh? Mau menyelamatkan diri. Jangan deh mikirin orang lain, selamatkan diri sendiri. Itu dulu aja. Dan paling selamat ya bergantung sama Allah. Paling selamat adalah menjalankan hidup sesuai dengan tuntunan Allah, kan udah jelas gitu kan. Peran fungsi sebagai anak harus bagaimana, tugasnya apa saja, sebagai nanti kalau kemudian jadi istri, jadi bagaimana, suami bagaimana, ibu seperti apa, ayah seperti apa, lahir lagi anak baru, perannya seperti apa. Itu semua kayaknya sih yang paling selamat, yang benar-benar berpegang sama Allah. Dan maksimal ikhtiar dunianya juga, jadi ikhtiar bumi dan langit. Ikhtiar bumi dan langit itu yang saya pahami seperti itu. Hanya itu. Kalau kita dengan terlalu gelisah juga malah takut ini itu tidak jadi bergerak, apa-apa. Tidak bergerak. Jadi malah stuck. Gitu kan, malah jadi buntu pikirannya, perasaannya malah kacau, nggak jelas. Nggak kayak gitu. Ya, aku yakin pada Allah. Allah akan mengubah semuanya. Kan Allah hanya akan mengubah orang yang memang mau mengubah, akan mengubah sebuah umat kalau sebuah umat itu mau berjuang. Ya. Kondisinya sendiri. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Ya. Ternyata tantangan ini seru sekali, dari semua aspek kita bisa berdampak ya Bu. Ya, yang harus kuat ya spiritual. Ya, spiritual, psikologis itu spiritual dalam bagian psikologis juga. Tapi saat ini kayaknya ini dulu deh, spiritualnya dulu supaya aspek psikologis yang lain, emosi, thinking, dan sosialnya jadi berkembang. Tapi kalau ininya longgar, takutnya nanti bergeraknya hanya dunia gitu kan, lupa kesininya gitu kan. Auzubillahiminzalik. Ya, seperti itu. Terima kasih penjelasannya Ibu. Sami-sami. Menenangkan, karena pada akhirnya kita jadi tahu bahwa sehebat-hebatnya manusia, kita tuh tetap harus bergantung sama Allah. Betul. Demikian obrolan kali ini dengan Teh Jemi. Semoga bermanfaat. Allah melindungi kita semua. Allah memberkati kita semua. Ya, salam sehat jimat. Temukan bahagiamu dengan Dep Terapi.